dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan selanjutnya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini manusia sejatinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'i ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para pengurus masjid, ketua, sekretaris, bendahara, takmir, dan seluruh yang memakmurkan masjid, pada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas, semuanya yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucap lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Yang terpenting adalah nikmat iman, itu yang paling istimewa. Dan nikmat ini tidak bisa kita hitung. Siapapun Allah beri nikmat. Siapapun hamba Allah, Allah beri nikmat. Tidak pandang bulu. Allah beri nikmat tidak melihat orang ini beriman baru diberi nikmat, tidak. Seluruh makhluk Allah diberi nikmat. Maka patut secara sederhana kita selalu mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam senantiasa kita selalu sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merombak karakter bangsa dari biadab menuju beradab, telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu seluruhnya jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah, kita terus bersyukur karena masih diberi umur sampai malam hari ini ya. Bertepatan di bulan suci Ramadan, bulan yang mungkin sudah banyak, sudah hampir besok kita sudah masuk ke 21 ya. Ada yang 22. Ini mungkin sudah banyak yang menjelaskan tentang fadilah, keutamaan bulan suci Ramadan ya. Dan kemarin salah satunya di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa peristiwa yang sangat dikagumi, sangat disenangi oleh umat muslim khususnya. Antara lain yang kemarin beberapa hari yang lalu mungkin di sini juga sudah memperingati hari tersebut. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekaligus dari Sidratul Muntaha, Lauhul Mahfuz sampai ke Sama'id Dunya. Dan bertepatan tanggal itu juga pertama kali turunnya Al-Qur'an dari Sama'id Dunya lantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat pertama diturunkan pada malam itu, yakni 17 Ramadan. Dan sisanya berangsur-angsur. Kemudian ada lagi peristiwa yang sangat kita cintai, kita tunggu-tunggu, kita nanti-nantikan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Yang mana keutamaannya adalah sama seperti 1000 bulan. Nah, selain itu juga bulan suci Ramadan ini keistimewaannya hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah bagi umat Nabi Muhammad untuk masuk surga sebenarnya. Beda dengan zaman Nabi Musa alaihi salam.
Musa alaihi salam itu tobatnya faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tobatnya Nabi Musa dengan umat-umatnya itu disuruh Allah apa? Bunuh diri kalian. Nabi Adam mau bertobat sangat sulit. Umat Nabi Muhammad apabila hatinya sudah benar-benar ingin bertobat, taubatan nasuha, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya di bulan suci Ramadan ini. Karena kata Nabi Muhammad apa? Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan karena mengharap ridha Allah, maka tiada lain dan bukan pahalanya adalah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi tidak semudah itu bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana supaya kita diampuni oleh Allah? Salah satu perintah wajib di bulan Ramadan adalah berpuasa. Kalau tarawih ini sunnah, berpuasa yang wajib. Apa fungsinya puasa? Siapa yang diperintahkan puasa? Allah dalam Al-Quran itu banyak memanggil hambanya. Terkadang Allah memanggil hambanya dengan sebutan munafikun. Terkadang Allah memanggil hambanya dengan sebutan qul ya ayyuhal kafirun. Terkadang Allah memanggil hambanya dengan sebutan ya ayyuhan nas. Pertama munafik, kafir, kemudian manusia. Kapan Allah memanggil manusia? Tatkala Allah memerintahkan umatnya, hambanya untuk menyembah kepada Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu yang dipanggil manusia. Karena memang seluruhnya oleh Allah diperintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi ketika berpuasa siapa yang dipanggil? Panggilan istimewa yang diberikan kepada kita semua. Maka jangan kaget kalau ada orang Islam tapi tidak berpuasa. Karena memang bukan orang Islam yang diperintahkan berpuasa. Siapa yang diperintahkan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Manusia banyak yang diberikan kelebihan agama Islam, tapi imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia beragama Islam tapi tidak melakukan perintah-perintah Islam. Dalam istilah kita terkenal dengan sebutan Islam KTP, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering dengar itu Islam KTP. Karena sementara mungkin masih dicabut oleh Allah nikmat imannya ini. Nah, orang-orang yang beriman inilah yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan puasa. Terus setelah berpuasa apa yang dimau? Apa tujuan kita berpuasa? Ayat ini dilanjutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, at-taqwa huwa al-khaufu minal jalil. Yang pertama, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, dan bekerja, berbuat sesuai dengan aturan apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Kemudian yang ketiga kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil, dan menerima sedikit. Maksudnya apa? Menerima kekurangan yang kita dapat. Yang keempat apa? Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan mempersiapkan diri kita untuk kehidupan selanjutnya. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini manusia sejatinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang abadi. Tapi abadinya manusia berbeda dengan abadinya Allah Subhanahu wa taala. Abadinya Allah tidak ada yang mengawali. Kalau kita ada yang mengawali, ibu bapak kita. Dari Sayyidina Adam, Siti Hawa, sampai kita. Yang dimaksud abadi apa di sini? Dalam hadis qudsinya lewat Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, "Ju'ila lakumul abadu illa al-intiqal." Wahai manusia,
kalian itu diciptakan sebagai al-abadu, makhluk yang abadi. Ustadz, kemarin kakak saya meninggal. Ustadz, kemarin tangga saya mati. Istilah mati, ada yang bilang mati, ada yang meninggal. Mati oke. Jasad ketika sudah tidak bergerak itu dikatakan mati. Maka an-naumu nisful maut. Tidur itu separuhnya mati. Karena kita nggak bisa apa-apa. Nah, istilah lain selain mati itu ada istilah meninggal. Ini sesuai dengan hadis qudsi tadi. Kita diciptakan itu hanya dipindah-pindah oleh Allah. Illal intiqal, kata Allah. Kalian itu hanya dipindah-pindahkan tempat. Kita sekarang hidup di dunia. Alam ini tidak gaib bagi kita, karena kita sudah hidup di dunia. Tapi sebelum di dunia kita hidup di mana? Di alam rahim ibu kita. Maka tatkala kita sedang hidup di alam rahim ibu kita, dunia masih gaib bagi kita. Kita dipindahkan dari alam rahim menuju alam dunia. Kemudian yang tadi protes, tetangga saya meninggal, tetangga saya mati. Memang dia meninggalkan dunia, dipindahkan lagi oleh Allah menuju alam selanjutnya, yakni alam barzakh atau alam kubur. Sekarang bagi kita alam barzakh masih gaib karena kita sedang hidup di alam dunia. Tetapi pasti kita dipindahkan ke sana semuanya. Saudara kita, tetangga kita yang sudah mendahului kita, alam barzakh saat ini sedang mereka rasakan. Tidak lagi gaib bagi mereka yang sudah mendahului kita. Kemudian terakhir kita akan dipindahkan lagi dari alam barzakh menuju alam keabadian, yakni alam akhirat. Di sana kita ada mizan pertimbangan baik buruk kita. Apa yang kita bawa ketika hidup di dunia, di sana dipertanggungjawabkan. Kekal abadi selama-lamanya. Dalam Al-Quran banyak yang menegaskan bahwa kita kekal abadi. Khalidina fiha abada. Kita akan hidup kekal abadi selama-lamanya di surga atau neraka. Wallahu a'lam bishawab. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita harapkan, supaya Allah ridho, kita pun ridho. Maka insya Allah kita akan hidup enak di akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka dari itu momentum Ramadan ini mari kita gunakan untuk sama-sama muhasabah diri kita. Mungkin tahun lalu kita masih bolong-bolong sholatnya. Mari di bulan Ramadan ini kita digembleng untuk melakukan apapun itu, melawan maksiat, melawan nafsu dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya takun, kita benar-benar takwa, kita benar-benar takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka apapun langkah kita, kemanapun kita melangkah, kita akan terus mengingat Allah. Pejabat tidak akan korupsi, polisi tidak akan main hakim seenaknya, manusia tidak akan ada lagi yang jahat, karena mereka terus berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat takwa ini ketika kita sudah dapat, diakhiri dengan Idul Fitri, kita akan dikembalikan kepada kesucian. Itulah harapan kita. Dan semoga bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momentum untuk kita memperbaiki diri kita, sehingga nanti kita dihidupkan oleh Allah di alam keabadian, di dalam surganya, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.